Assalamualaikum. Kembali lagi di Isi. Ini episode ke berapa ya? Berapa sih? Udah banyak sih ya kayaknya. Ya gitulah episode, kalau nggak salah sih episode 5. Lupa gua. Ya udah biarin lah ya. Nih podcast kita pas puasa. Jadi nggak ada minum di sini guys. Jadi nggak ada minum, biasanya kan suka minum gitu. Sekarang nggak ada karena lagi berpuasa, walaupun hari ini saya tidak berpuasa. Oh gitu ya? Iya dong. Gimana puasa hari ini, lancar nggak Sin? Alhamdulillah ya, udah Ramadan ini pas kita syuting ini Ramadan ke-17. 17. Kita udah lewatin 17 hari kita berpuasa. Ada bolong-bolong nggak? Betul, bolongnya di awal pasti ya. Orang-orang nikmatin terawih hari itu Pak. Gue nyari tukang nasi goreng malam-malam buat buat makan. Orang puasa lu cari makan. Ya gitulah. Kan sekarang dekat lagi mau lebaran. Iya sih, berapa hari lagi sih? Udah hitung lagi lah. Gila. Seminggu, 2 minggu. Ya sekitar lagi, segituan lagi lah. Kira-kira kalau bisa kita ke flashback ke masa lalu, pas zaman kita masih kecil-kecil, suka dapat THR banyak. Iya, sekarang udah nggak dapet THR ya. Tradisi di keluarganya. Apakah pulang kampung? Apakah emang dulu tinggalnya emang nggak pulang kampung? Nggak sih, dulu kan gue tinggalnya emang di kampung kan. Anak kampung ya kamu ya? Jadi nanti biasanya tuh pas mendekati lebaran tuh bapak gue balik, keluarga gue yang di kota balikan ke rumah. Nanti pas takbirannya nih biasa keliling-keliling kayak gitulah. Takbiran keliling, udah gitu paginya bangun pagi-pagi dengan hati gembira karena gue pakai baju baru, bakal dapet THR juga. Terus udah gitu pagi pada sholat dulu tuh, sholat subuh sama mama gue tuh biasanya siap-siapin makanan gitu loh. Sama kakak gue tetap tidur sih. Terus udah gitu udah beres-beres gitu kan sholat id. Nah itu sholat idnya rame-rame. Gimana lah, masih sendirian? Ya iya maksudnya satu keluarga gue gitu, kita bareng-bareng ke masjid gitu buat sholat id. Nanti udah balik biasanya keluarga gue tuh apa ya, nyekar ya, nyekar dulu, udah gitu balik lagi makan dulu isi perut, ganti baju dulu yang bagus karena mau dapet THR. Bawa tas ya? Enggak sih, titip mama duitnya. Enggak keluar ya duitnya katanya? Enggak, investasi. Bodong. Ya gitu biasanya kayak gitu sih. Terus udah gitu ya nanti kita salam-salaman, sungkeman sama yang lebih tua, sama-sama orang, maaf-maafan gitu sih. Kalau di gue memang kayak gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue kan emang tinggalnya di Jakarta, kebetulan orang tua perantau, jadi setiap lebaran gue malah pulang. Kalau beda nih, gue kan Jawa Padang, di Jawa beda tradisi, di Padang juga pasti beda dong. Tapi yang sama tuh biasanya tuh gue pulang malah mendekati hari H mau lebaran. Oh jadi takbiran lu di jalan gitu? Takbiran gue di jalan. Kalau orang lain kan malah ngerasain puasa di kampung dulu dong. Kalau keluarga gue enggak. Jadi gue nyampe sono udah pasti takbiran. Nah, sama sih sama kayak keluarga lu. Kita bangun pagi, terus maaf-maafan, keliling ke saudara. Nangis gak? Maafin aku. Biasanya kayak gitu anjir. Itu harus tuh kan biar tulus minta maafnya. Maafin aku ya. Iya. Assalamualaikum sahabat. Iya, waalaikumsalam. THR-nya. Gitu tiap tahun. Itu kan waktu kita masih muda tuh, masih kecil. Apa yang di saat ini sekarang kita yang nggak didapetin? Momen apa di lebaran ini yang kayak hilang tuh ya, kita nggak dapet THR sih. Biasanya kan assalamualaikum om tante, THR-nya mana? Sekarang kebalik, halo tante, THR saya mana? Gitu bedanya. Sekarang kita ngasih gitu. Lalu apa bedanya tuh dari yang kemarin-kemarin? Kebersamaan sih ya. Makin kesini kan orang kayak people come and go. Sedih banget ya ampun dengannya tuh.
ada ya orang yang udah berpulang, kita udah nggak bisa bersama lagi. Jadi orang-orangnya yang tahun kemarin seru, sekarang jadi nggak seru. Karena orang-orangnya adalah ngapain pulang, nggak ada yang kita tuju kan. Iya. Tapi kebanyakan kalau di kampung gue sekarang itu mungkin karena orang-orangnya ngerantau semua, terus mungkin orangnya juga udah pada nikah, jadi sekarang tuh tiap tahun tuh malah makin sepi. Kalau menurut gue ya, di kampung gue itu makin sepi, makin sedikit orangnya, karena kan orang pagi mungkin mereka orang di rumah suaminya, siangnya di rumah istrinya, jadi ya sepi sekarang, nggak kayak dulu. Lu kan pernah ngerasain lebaran di tanah rantau sama di kampung halaman, karena kan lu nya yang rantau, bukan orang tua dong. Tapi kalau misalkan lebaran di tanah rantau sih enggak sih, paling gua baliknya tuh kayak pas 1 hari sebelum lebaran. Sih kayak gitu. Oh, berarti belum pernah ngerasain? Enggak lah, jangan sampai. Nanti sedih, gua ngekos sendirian, takbiran orang-orang, abaran keluarga, makan daging rendang, enggak makan mie. Kasihan gue. Enggak sih, gue nggak pernah. Jangan lah ya, biar sama keluarga aja ya lebaran. Sama ya. keluarga. Kita nggak punya duit, kita harus tetap pulang ya. Walaupun nggak ada duit, ya tetap pulang. Ya gitu sih. Tapi gimana nih? Udah mau deket lebaran, udah beli baju lebaran? Nah itu. Kalau pas zaman kita kecil tuh kayak baju lebaran tuh harus punya, malah sebulan sebelum kali kita harus punya. Itu tuh wajib ya. Wajib. Makin kesini tuh kayak baju lebaran udah gak penting lagi gak sih? Iya. Kita malah beli baju buat kerja. Iya. Beli baju buat kerja, ya udah nanti lebaran mau pakai apa ya? Baju kerja. Ya udah itu aja gitu yang bisa dipakai kerja gitu, nggak usah yang beli baru buat khusus buat lebaran. Iya. Jadi ya udahlah. Udah nikmatin aja. Ya, nikmatin aja sekarang mah. Udah di umur segini udah kayak nggak mentingin beli baju baru. Ya gue harus beli baju baru buat lebaran, kayak 2 setel, 3 setel gitu, biar nanti ganti-gantian gitu pakainya. Sekarang udah kayak udahlah. Udah menerima ya. Makin tua makin ya udahlah. Gitu sih. Tapi kalau dilihat dari makanan khas kuliner lebaran nih, biasanya suka makannya apa? Yang wajib harus ada di rumah. Di rumah gue tuh selalu ada rendang, opor, ketupat, lagi ya kentang gitu sih. Kalau di gue biasanya selalu menunya dari tahun ke tahun selalu itu, nggak ada yang berubah sih. Nah kalau di tempat gue, kalau misalnya gue di waktu pulang ke Padang sama, tapi gue punya ya pokoknya makanannya tuh semuanya nggak ada sop bening di sana. Sop bening? Iya. Kenapa nggak ada? Gue juga nggak tahu. Gue nggak pernah ketemu lebaran hari pertama, hari kedua, ketiga pasti kan makannya yang full santan dong, kita kolesterol. Iya emang. Iya, hari keempatnya gue mau makan yang nggak ada santannya agak susah di sana. Jadi gue di sana tetap harus ketemu santan, gulai, paleo, dendeng, semua balado gue ketemu. Tapi kalau misalnya gue ke Jawa, itu gue lebaran malah ketemu sama tempe orek. Tapi kalau di rumah gue juga ada sih. Tapi kalau gue ke Padang itu nggak ada. Itu yang bedain gue. Kultur itu. Iya sih, lu dua ini sih. Iya. Dua daerah yang berbeda. Restoran lokal. Restoran lokal. Kita mau ngomongin apa lagi nih? Kita kan udah tua nih. Selain kita juga kasih THR ke anak-anak, kita juga suka ngasih hampers. Tahun ini lu ngasih hampers apa? Lu nyiapin apa buat saudara-saudara, rekan-rekan kerja? Paling kayak hampers biasa aja sih, yang kayak kue-kuean gitu. Tahu kasih kue-kue kering kayak gitu. Ya paling kayak gitu sih, dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu dari tahun ke tahun, mohon maaf lahir dan batin terus. Pada akhlak tidak berubah ya? Tidak. Ya gitulah. Iya, THR, hampers ya kayak gitu-gitu aja sih. Gak ada yang lain, kayaknya gak ada yang aneh sih menurut gue ya. Tidak ada yang berubah. Gak ada yang berubah sama sekali. Enggak. Tapi kan kalau misalnya orang mau lebaran budget telah jebol ya Bu ya. Iya, kan gue spend duitnya agak banyak ya. Iya kan, gue tuh udah buat rincian nih kayak, gaji gue kesini. Tapi faktanya gue nombok. Ada tips nggak buat orang-orang biar ngatur keuangan pas lebaran? Jangan sampai pas kita selesai lebaran balik kerja kita malah nggak punya duit.
apa ya, harusnya sih dari kemarin itu lu harus punya tabungan sih. Kamu tuh gitu, punya tabungan, duit gaji lu jangan habis-habisin, nggak boleh. Berarti nanti pas lebaran kita nggak boleh ngeluarin banyak-banyak foya-foya, terlalu banyak ya, foya. Jangan terlalu banyak foya-foya, terus jangan terlalu kayak ini nih bagus nih buat lebaran dibeli, ini bagus buat lebaran dibeli, jangan kayak terlalu lapar mata. Jangan sampai pas sebelum lebaran kita beli emas, setelah lebaran kita jual lagi. Buyback. Kan ini banyak tuh. Berarti ini sekarang di toko emas banyak yang beli. Orang-orang tuh sekarang tuh lagi seneng-seneng flexing. Oh iya benar, flexing. Biar dilihatin orang-orang, ini si ini tuh gini. Lebaran ajangnya flexing ya? Iya, bergunjing lah tetangga nanti. Ya masa kerja di ibu kota masih segitu-gitu aja? Masih. Ya udahlah. Nah, kan itu harus ada ajang flexing juga pas lebaran. Iya. Itulah ajang flexing, ajang pamer kekayaan, pamer jabatan, segala macam. Biasanya kayak gitu sih. Tapi kalian kalau bisa jangan. Nih tinggal biasanya ini nggak sih kalau misalkan karyawan kayak kita ini beberapa hari lagi dapat THR. Oh iya. THR jangan dihabis-habisin ya. Ingat teman-temanku semuanya, wahai sahabatku, jangan Anda menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Simpan THR-nya, jangan sampai pas balik kamu jadi miskin. Iya, nanti balik lagi ke Jakarta nggak ada duit, kasihan. Masa makannya pakai garam sama nasi mulut tiap hari ya. Tapi biasanya kalau misalkan mau lebaran ini halal bihalal nggak sih? Oh iya dong. Pasti ya. Iya. Halal bihalal. Lagi bulan Ramadan. Iya, kita pas mau puasa ini pas mau lebaran ini kayak bermaaf-maafan gitu kan. Iya. Kayaknya kita juga harus maaf-maafan dulu kepada penonton setia kita. Kita minta maaf banyak. Kalau misalnya omongan kita banyak yang menyinggung. Iya, menyinggung, menyindir. Iya. Sama aja ya. Ya udah itu aja. Terus apalagi? Terus ada teman-teman yang tidak berkenan dengan topik pembicaraan kita yang nggak jelas. Iya, mohon dimaafkan. Terus semoga puasanya lancar, ibadahnya lancar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.